Oke. Oke, jadi selamat datang kembali di mentoring DPL apa ini program wirausaha Merdeka 2022 Ciputra Dikti. Kita kelompok kelas 16 ya, adik 1 sampai 10. Jadi di sini kita akan membahas tentang progres week 8, yaitu untuk prototyping dan persiapan validitas ya. Terima kasih sekali untuk kelima teman-teman yang sudah hadir. Ada dari berapa bisnis ya ini ya? 1, 2, penjahit sejati. Ini saya tuh selalu lupa Evana sama Vina tuh mana yang minuman, mana yang makanan. Berarti ada 1 bisnis minuman atau makanan, Nur Kotimah juga, lalu Sahati, dan ada 1 lagi, saya lupa bisnisnya. Emikan apa ya? Bukan. Kamu brandnya apa namanya ya, Emikan ya? Saya lupa. Konveksi, berarti fashion juga ya? 2 fashion dan 2 F&B ya. Oke. Sebelum kita mulai, semoga semuanya menjadi berkah. Kita berdoa dulu ya. Saya akan berdoa dalam iman Kristiani, semuanya mendukung. Ya Tuhan, terima kasih kami sudah boleh berkumpul hari ini, walaupun online. Kemarin ada yang offline juga. Berkatilah semua, semoga semuanya sehat, karena ini akan mendekati ke penghujung proyek kami. Dan kami akan menyelesaikan prototype dan akan melakukan uji market. Berkati semoga semuanya baik dan kami mendapatkan feedback, dan langkah pertama dari mimpi kami untuk menjalankan bisnis dapat diberikan kemudahan sehingga kami bisa berfungsi dan memberikan rezeki juga bagi orang-orang di sekitar kami. Berkatilah semua penyandang dana kami, berkatilah orang-orang yang mempunyai mimpi, sehatkanlah selalu, dan kuatkan dalam harapan, jangan sampai putus asa. Amin. Oke. Terima kasih. Jadi kita kembali lagi ya ke Nur ya. Nur, jadi gimana kamu smoothies tapi cake? Jadi kamu akan membuat smoothies buah. Iya, Ibu. Terus apa tadi cake tadi tuh? Sebenarnya rasanya nanti nggak kayak cake sih, Bu. Lebih kayak smoothies yang beku. Cuma bawahnya itu kayak oats. Oats. Terus nanti kalau misalnya orang mau minum, itu harus di shake dulu nggak? Atau kan Enggak. disajikannya dalam bentuk beku? Iya, beku, Bu. Dalam bentuk beku, terus tadi minumnya gimana? Sebenarnya tuh nggak diminum sih nantinya, Bu. Kayak dimakan gitu. Kayak es krim gitu sih. Sorbet dong namanya, Kemarin bukan smoothies. Kamu tahu sorbet? sorbet itu, Bu. Sorbet itu, kamu tahu gelato? Oh, iya. Es krim tanpa susu, itu namanya sorbet. Iya, Ibu. Berarti kamu tahu nggak kalau misalnya pop ice kan, misalnya Walls gitu kan, ada yang es krim yang pakai susu, terus ada yang es krim nggak pakai susu. Atau saya harus beli ya buat kalian ya, pembenaran harus mau makan es krim. Kayak gitu, jadi kayak es sirup. Ibu, kemarin aku kan buat yang boba buah itu loh, Bu. Tapi kata Kak Melinda tuh nggak usah, mending diganti jelly aja gitu. Kenapa? Ya saya belum merasakan ya. Kenapa boba buah nggak disukain? Soalnya itu kan kalau buahnya itu masih pakai tepung gitu. Jadi nanti itunya vitaminnya berkurang gitu.
It's okay, itu kan baru satu orang, kamu kan harus ke banyak orang. Kamu udah Iya, nyoba yang seumuran kamu belum? itu teman-teman sih, Bu. Ya kalau masukkan satu orang jangan dianggap sebagai sesuatu kebenaran. Itulah kenapa kalian harus tanyanya pada banyak orang, baru nanti dilihat kecenderungannya yang mana yang disukai. Gitu ya? Iya. Oke. Kalau udah pernah nyobain yang itu, yang apa si siapa? Your heart pop itu loh, pop your heart yang cepat gitu, gitu. Belum, Bu. Oh, aduh kalau kamu di Jogja aku jajain dah. Ya udah. Saya foto dong, ada foto nggak? Share foto dong. Saya tuh masih nggak kebayang, Foto. nggak kebayang smoothies cake. Oh, itu masih di Imam, Bu. Nanti saya mintain fotonya. Itu kayak Mau, video sih, Bu. saya mau sekarang. Oke, kamu chat Ima sekarang, taruh di grup ya. Oh iya, nanti. BTW nanti kalau ditaruh di grup itu hak ciptanya Irma dan Nur, nggak boleh disebarluaskan ya. Semua hak cipta itu dilindungi, jadi nggak boleh disebarkan sesuka hati tanpa izin. Kamu kasih, nggak bisa juga ya kasih itu watermark. Oke, jadi aman atau ada kendala nggak? Di sini kan ruangnya curhat tentang kendala-kendala sementara ini. Untuk validasi berarti nanti kalian sudah punya formnya ya? Rencananya gimana? Rencananya mau berarti keliling. Kamu bikin mahal nggak sih? Kamu tuh bikin itu berapa duit? Bikin apa tadi smoothies cake. Sebenarnya itu kayak menggoda sih. Kalau dengerin gitu, apa sih smoothies cake? Oh, ntar kalau smoothies cake itu berarti cake tapi rasa smoothies. Kalau itu tuh apa berarti? Kenapa kamu sebut cake? Karena layernya. Itu karena itu sih, kemasannya itu pakai yang kayak kue kukus itu loh, Bu. Kemasannya pakai kayak kue kukus. Wadahnya tempatnya. Bentar, smoothies itu saya pikir itu kamu pakai botol karena smoothies diminum. Ini makan smoothies. Iya, Bu. Ah, lucu juga ya. Bikin penasaran sih kalau orang denger pasti kan kayak mungkin kalau untuk jadi viral, menarik juga ya BMC kamu nanti kayak apa ya? Harus viral. Bagaimana memviralkan bisnis kamu? Kalau soal menggitik banget. Smoothies dimakan, gitu kan? Smoothies dimakan. Kan biasanya kita minum. Jadi penasaran sih. Semoga tidak, saya pengen beli nih. Masa saya harus ke Surabaya hanya untuk merasakan smoothies, makan smoothies kamu? Ya udah ya, cus yuk. Nanti kita ketemu Ini kalau bareng-bareng ya. Surabaya semua ya, Bu ya. Kalau Desember ya? Ya nih, semuanya harus itu loh. Apa namanya? Ini kan kalender tanggal berapa ya, diingetin ya nanti ya. Oke, jadi nanti kamu keliling ya, keliling gitu ceritanya. Atau kamu mau buka pop up booth gitu? Atau kamu mau tanya teman-teman kosan gitu? Misalnya kamu traktir teman-teman kosan. Tadi harganya belum dikasih tahu ya, harganya berapa ya? Belum, Ibu. Sekitar 15.000. 15 itu ongkos produksi. Apa, Ibu? Itu ongkos produksi. Enggak, nanti harga jual smoothiesnya. Oh, kalau Sekitaran segitu ongkos sih. produksi berapa? Kita belum buat BEP-nya, Bu. Masih Oh, bingung. coba. Enggak, maksudnya kamu gimana mau validasinya gitu? Kamu mau traktir teman-teman gitu, teman kosan gitu, kayak girls night, terus kamu nanti minta mereka ngisi atau gimana rencananya? Iya, Bu. Nanti minta feedback dari teman-teman juga. Oke, minimal berapa target? 15 orang.
15, 16 lah ya. Baik. Nawar. Terus ya pastikan ada cewek cowok lintas usia. Jadi supaya apa namanya? Divergen gitu. Enggak jadi kita bisa lihat kecenderungan, terus ya valid aja. Itu ya. Kalau bisa kamu cari yang emang nggak suka smoothies atau nggak suka buah gitu. Kalau bisa membuat mereka suka buah, wah itu selling point banget. Roger, masih dengar? Nur Kotimah? Panggilan Iya, Bu. kepada Nur Kotimah. Oke. Sampai terakhir tadi paham ya? Paham, Ibu. Oke. Terima kasih berarti Nur Kotimah, beres ya. Jangan tinggalkan kami sampai kita foto nanti ya. Oke, Arinda Baik, baru Ibu. mau saya panggil, udah pergi aja Arinda. Ya sudah, ini siapa lagi nih? Evana gimana Evana? Kita ke food and beverage. Evana dan Vina, Elsa. Ini siapa? Halo. Halo. Evana. Ya, halo Bu Oh, Inta. ini Vina. Ya, ini Vina. Evana mana? Sama kamu nggak? Biasanya kalian bersama bukan? Iya, Bu. Ini Evana, Bu. Oh, Evana kalian di rumah, Bu. Vina kalian kerja. oh lagi misah. Oke. Jadi Vina dulu. Vina, kamu gimana? Prototype dan rencana validasi. Mengenai prototype, sebenarnya Vina udah mulai buat apa namanya, kayak buat apa ya, sampel kayak gimana sih menciptakan, kan kalau Vina kan minuman coklat nih Bu. Kalau yang pertama tuh yang Vina pertama apa buat validasi itu yang buat mencoba produk Vina itu kayak ibu Vina, adik Vina gitu. Sebenarnya buat masukan kayak gitu loh, Bu. Sorry, Itu saya soalnya harus motong pertama ya. Sorry. Kamu bisa iya. open cam, Mbak? Oh, boleh. Nah, gitu dong. Yang Ya. kedua, saya bisa highlight nggak sih? Yes. Asik. Itu di kamu ya? Usaha keluarga? Enggak, Bu. Vina kerja di studio. Oh, I see. Oke. Apa namanya? Yang kedua, tolong ingatkan lagi prototype kamu itu tentang apa ya? Inovasi kamu itu di mana ya? Saya lupa. Coklat, minuman coklat, Bu. Oke, minuman coklat yang bagaimana? Minuman coklat yang bagaimana sebenarnya ini Vina kan terinovasi kayak franchise coklat gitu kan Bu, karena penggemarnya juga lumayan banyak. Yang sekarang lagi naik gitu ya. Kebetulan juga Vina itu pecinta coklat juga, jadi bisa apa namanya bedakan, oh ini coklatnya enak, ini kurang gini gitu loh. Jadi lebih suka itu. Yang kedua apa namanya dulu Vina pernah kerja di minuman kayak gitu, jadi Vina tertarik gitu buat bisnis kayak gitu. Terus buat inovasinya kayak kemarin kan udah bikin scamper kan dari produk substitusi, eliminasi dan lain sebagainya. Nah, yang buat yang akan dijadikan prototipe itu dari kan hanya pilih beberapa toh itu toh Bu. Satu tiga. Nah, prototipe dari yang Vina laksani sekarang mungkin baru apa namanya bikin cara gimana cara kan kalau Vina kan awal bisnis nih, gimana caranya bisa ciptain produk itu bisa disukain gitu. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan itu pun Vina harus apa namanya ngasih produk itu ke orang itu. Misalkan kalau Vina kan tadi apa yang udah bilang sama yang udah dibilangin tadi kan misalkan ibuku tak suruh nyoba gitu. Oh, komenannya gimana? Kurang manis atau kemanisan untuk umur segini. Kebetulan umurnya ibuku 30
34 tahun. Nah, untuk umur segini tuh apa namanya kemanisan enggak gitu. Terus untuk adekku, oh cocok Kak kayak gini. Untuk bapakku, oh gini. Terus tanteku kayak gitu. Jadi Vina sebenarnya lebih ke situ sih, Bu. Tapi apa yang membedakan, apa yang membedakan dengan minuman coklat yang sekarang ini? Kekhasannya apa? Nilai jualnya apa? Kalau nilai jualnya lebih ke apa namanya itu kemasannya juga mungkin ya Bu, kalau dilihat dari kayak franchise gitu mungkin bentuknya hanya sekedar cup kayak gitu. Nah, Vina nyiptainnya ada bentuk botolnya juga, jadi bisa sistem open PO gitu loh, kayak gitu. Open PO. Terus rasanya ada nggak rasa? Ada. Nah, ini kemarin kan apa namanya kan sempat presentasi juga kan sama siapa namanya Kak Nahdah ya. Nah, itu disaranin kayak misalkan sekarang kan hype-nya kan kayak coklat strawberry, tapi menggunakan strawberry yang fresh kayak gitu, dicampurin ke minuman coklat itu. Nah, apa namanya itu kan ada paduan rasa manis sama asemnya. Kebetulan kan tantenya kan ada kan bisnisnya sama kayak gitu, jadi diarahin ke kayak gitu juga. Tuh terus kemasannya juga dibikin yang lebih menarik. Terus kan misalkan coklat itu kan dibikin kue enak, dibikin smoothies yang lebih kental juga enak kayak gitu, dicampur sama kayak misalkan banana juga enak kayak gitu. Jadi apa namanya bisa dikembangin. Nah kebetulan kemarin yang apa namanya Vina juga sempat nyerempet ke smoothies sedikit, apa namanya yang put another us kayaknya Put itu. another Jadi use. Put another use. put another use kayak gitu. Apa namanya kayak bikin campur sama banana terus apa namanya di blend terus jadinya teksturnya lebih kental gitu kayak es krim gitu loh. Kayak gitu. Terus kalau soal targetmu siapa? Sorry, diingetin lagi targetmu siapa? Targetku itu pelajar. Nah, Sekitar sampai mahasiswa. kamu masih ingat nggak yang sekarang tanggal berapa sih? Kamu masih ingat nggak ya waktu kita ngobrol ya tentang jadi kan kalau masa muda itu kan kamu ada kala-kalanya tentang tadi kamu bilang kan coklat itu membuat seneng bahagia gitu tentang mood. Nah, kenapa kamu nggak gini menamakan atau kamu kan punya banyak varian daripada kamu bikin nama misalnya Korean chocolate gitu atau strawberry chocolate atau apa begitu ya, kamu coba kasih nama kamu lagi feeling apa nih sekarang gitu misalnya bersahabat atau kamu lagi galau atau kamu apa. Nah, itu minumanmu itu nanti akan menjadi satu apa ya? Penawar gitu atau sesuatu yang nambah mood misalnya. Itu namanya Bu. Ya, namanya. Oh Kan nama tergantung dari setiap saya mencoba gitu. menangkap karakter target pasarmu gitu. Bayangin kan kamu harus punya strategi gimana caranya supaya banyak kebeli kan. Nah, masalahnya kamu itu cari penyakitnya, bukan cari penyakit ya. Tantangan terbesarmu itu adalah sudah banyak minuman-minuman coklat. Terus bagaimana selling point-nya gitu? Apa yang bikin penasaran? Kayak tadi si Nur gitu kan, smoothies dimakan, gitu kan. Bayangin kalau kamu ya masuk ke anak kuliner gitu, ke Instagramnya anak kuliner. Kan pertama kan gimana sih caranya untuk supaya orang itu penasaran, awareness. Kamu kalau di EBMC gitu kan, awareness-nya pertama kali apa gitu. Tadi mungkin si Nur bisa ke viralnya gitu kan.
bikin penasaran, hah, smoothies dimakan? Apaan tuh? Gitu kan. Cus kita ke Surabaya misalnya, cus kita ke Jogja untuk tahu smoothies apaan yang bisa dimakan. Nah, itu terus kamu apa gitu selling point-nya gitu misalnya. Ternyata misalnya kamu bayangin ya kamu di restoran gitu, terus kadang-kadang kan, aduh gue tuh nggak tahu pengen apa. Ini kalau anak-anak muda ya, aku bayangin waktu aku masih muda gitu. Aduh nggak tahu deh, pokoknya pengen sesuatu yang bisa mood booster gitu misalnya ya. Kayaknya waktu ya masih muda ya sekarang juga gitu kan masalah mood gitu. Terus nanti kamu bayangkan ya ada kayak mood wheel gitu. Nah kamu lagi mana nih gitu kan, terus kamu cocoknya minum ini nih gitu. Misalnya ada interaksi juga dari pengunjung, jadi orang pengen ke booth kamu untuk roulette ya, Russian roulette itu loh, ser gitu. Oh, ternyata ini nih gitu kan. Ternyata oh aku lagi kangen ya, kangen sama siapa? Terus ya, kita punya jawabannya. Lu minum coklat ini, rasa kangenmu, gitu deh. Setidaknya apa ya? Belonging itu kalau psikologi ya, karena saya juga di desain produk ya. Itu usia-usia segitu kan pengen apa ya namanya relatedness, apa terkoneksi dengan sesuatu, makanya terus banyak yang astrologi lah apalah gitu ya, kemana where I belong gitu, aku tuh kemana sih kayak gitu ya. Mungkin ini menarik sih karena kan coklat mood, orang kan terkenalnya coklat mood gitu ya gitu. Kamu harus coba sambil ini nih selling point-nya mana gitu, sambil nanti divalidasiin. Kamu terus tapi kamu pas gitu, kamu kalau minum coklat sukanya pas kapan, atau pas kamu tuh minum coklat untuk apa sih gitu. Kamu seharian tanya gitu. Jangan lupa waktu validasi nanti teman-teman di Semarang ya, kan sendiri ya. Kamu tanya juga enaknya ini dijual di mana gitu. Apakah ada booth kecil atau apa itu restoran atau apa gitu. Eh, Bagaimana dia dijual? Gini Bu, jadi dari pemikiran Vina pertama ya waktu itu ya, mungkin yang jualan coklat itu kan udah banyak. Tapi di daerah yang Vina tempatin itu masih beberapa satu dua gitu loh Bu. Ada, Ya. tapi itu. Terus mungkin untuk tadi apa namanya jam berapa sih kira-kira apa namanya pada orang pada minat coklat kayak gitu, jam berapa aja kayak gitu. Nah, mungkin kalau dari beberapa pengalaman yang Vina lakuin dari bekerja di tempat tersebut itu apa namanya di jam-jam panas, tapi menjelang sore, bisa juga menjelang maghrib kayak gitu, lebih suka pada jalan-jalan Ya. sore, enak nih minum coklat kayak gitu. Rata-rata jam segituan yang memang pasarnya tuh datang, orang customer tuh pada datang gitu. Iya. Iya, tapi kan itu pengalaman kamu kan. Nah, di sini di praktek wirausaha merdeka, dan saya mengingatkan teman-teman semua adalah di sini kamu tempatnya praktek juga. Jadi jangan lupa ditanyakan juga waktu validasi. Mengingatkan itu sih gitu. Jadi oke, kita punya pengetahuan lampau ya, istilahnya kerennya itu prior knowledge, pengetahuan yang sudah lalu yang kita punyai. Tapi di sini itu kalian ruangnya belajar. Jadi jangan di skip, tetap kalian tanyain gitu. Tadi misalnya kamu kamu misalnya pada ibu-ibu muda gitu ya, pas panas-panas gini-gini ya, wah jangan-jangan deket stasiun kereta api nih gitu kan, misalnya sama siapa, misalnya kamu mau suka minum coklat sendiri atau sama teman-teman yang lain gitu. Ternyata kalau bagaimana pokoknya gini, selalu selalu tanyakan lingkungan, aktivitas, sama manusia, sama siapa.
Sendirian atau bareng-bareng atau hanya berdua? Kalau berdua sama siapa? Keluarga atau sama sahabat atau sama pacar kayak gitu. Nanti tuh kalau misalnya terus kan di-record kan. Terus kalau kamu bisa pakai handphone, jangan lupa record suara gitu-gitu ya. Siapa tahu kita lupa nulis ya. Nah, gitu. Terus nanti wah ternyata banyak banget yang bareng-bareng. Wah, berarti ada bundel misalnya. Beli 5 gratis 1 misalnya, atau beli 3 gratis 1, atau beli 3 dapat fortune cookies, coklat fortune cookies. Itu juga menarik banget kan gitu. Jadi kita banyak banyak strategi yang bisa didapat kalau kita mendokumentasi gitu. Jangan berasumsi. Ingat otak kita kecil, kita ini lagi belajar. Jadi uji market itu maksudnya adalah supaya kamu itu benar-benar mendapatkan masukan dari real people gitu, orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar, bukan maksudnya benar-benar orang gitu. Jadi bukan asumsi kamu aja. Kamu itu hanya merepresentasikan satu orang. Ya kalau misalnya kamu itu yang kamu ingat benar tadi kan misalnya Vina gitu ya. Oke dari pengalaman. Tapi ingat kadang-kadang kita itu mendengar apa yang pengen kita dengar, melihat apa yang pengen kita lihat, merasakan apa yang pengen kita rasakan, bukan yang sebenarnya. Jadi dengan kamu survei, kamu ngumpulin dari market bener itu kamu objektif gitu. Itu aja. Ya Vina ya. Pokoknya saya hargai banget pengalaman kamu, tapi tolong sabar karena di sini adalah proses belajar. Jadi jangan di-skip. Tadi uji tadi ya, terus tanyain. Itu wawancara empati gitu. Itu ya, oke. Terima kasih. Selling point, oke. Thank you. Terus siapa lagi? Ada tadi siapa? Eva. Tadi Vina. Evana. Makanan ya? Iya, Bu. Sekarang itu lagi tren, boleh buka itu nggak? Buka tabir nggak? Buka kamera. Evana. Ya. Sekarang kamu, kalau nggak salah kamu nasi kucing ya? Enggak, Bu. Saya ganti itu street food takoyaki. Oh, oke. Aku tuh tadi baru mau nganu di sosial media kan ada, ya ini mah bukan nasi kucing, nasi tikus. Kecil banget. Gimana? Takoyaki gimana? Takoyaki Jepang. Iya, Bu. Kamu yang banyak Itu isi soalnya atau kan banyak saya tepung? yang banyak isinya, Bu. Oke. Ya saya hargai semangatmu. Nanti jualnya berapa? Gimana? Ya nanti saya itu Bu jual banyak isinya. Ya kan gini Bu, ada harga, ada kualitas gitu Bu. Makanya. Terus gimana? Apa yang membedakan dari takoyaki yang diedar di Indonesia? Saya sih belum pernah ke Jepang ya, jadi nggak tahu takoyaki aslinya rasanya kayak apa. Kamu pernah nggak? Sebenarnya saya juga belum pernah Bu. Amin. Semoga kita semua bisa ke Jepang ya, teman-teman. Amin. Amin. Terus gimana? Apa yang membedakan dengan takoyaki yang dijual lainnya? Mungkin masalah harga ya Bu. Kalau yang lain-lain mungkin harganya mahal gitu Bu. Kamu mau banyak isinya, mau murah juga. Yakin? Ya enggak terlalu murah-murah banget gitu Bu. Tapi ya kayak standar gitu. Kenapa nggak takoyaki sehat? Takoyaki isi Ya sayuran. ini saya ada itu Bu menu takoyaki sehat yang dari sayuran kayak wortel gitu Bu. Wah, oke. Menarik sekali loh. Terus? Ya, ada yang seafood juga, ada yang kayak sosis, nugget kayak gitu, Bu. Jadi kan kadang semua orang kan kadang ada yang tidak bisa makan seafood. Contohnya kayak saya ini Bu kan nggak bisa makan seafood, jadi kan bisa milih menu yang sayur, yang pakai sosis gitu, Bu.
Oke, menarik. Ayam potongan gitu ya. Iya. Terus rasanya gimana? Tetap rasa takoyaki Jepang itu? Iya, nanti itu Bu, saya baru mau tanya resep sama kakak saya kan chef juru masak gitu loh Bu. Saya kan lagi konsultasi gitu. Kemarin Oh. tanya-tanya kalau saya rencana mau bikin usaha takoyaki gimana? Katanya iya nggak apa-apa itu cukup mudah kok kalau kamu lakuin, nggak terlalu ribet gitu katanya Bu. Terus kamu udah bikin prototype belum? Belum Bu. Terus gimana? Rencana rencananya untuk Rencananya persiapan? minggu depan saya mau itu Bu. Hari Senin nanti saya rencananya mau bikin Bu. Ini terus kamu ngumpulin tugasnya, ngumpulin apa? Kalau belum, Apa Bu? kalau belum ada prototype yang tugas minggu 8 ini gimana? Iya Bu, untuk masalah tugas ini saya juga bingung ya Bu. Gimana maksudnya? Bingungnya apa? Ini masalah tugasnya Bu, kurang paham. Kurang paham. Iya. Oke, kamu kan Bu harus ini bikin. tugasnya berarti ini itu ya Bu, harus bikin prototipe dulu gitu Bu. Iya, Bener-bener nyata bikin gitu Bu. iya. Hmm, Ceritanya begitu. Jadi mau nggak mau ya kamu harus gitu. Kumpulin kapan? Nanti malam ya? iya Bu. Em, Gimana ya? Atau pokoknya gini dulu. Tapi kalian itu nggak tahu. Kenapa sih kalian nggak mau ngumpulin tugas-tugasnya di folder? Kesulitannya apa sih? Nanti maksudnya revisi-revisi itu kan ngeliatnya bisa di folder gitu. Tapi yang penting kalian itu harus ngumpulin di e-learn karena itu sistem kan. Atau misalnya kalau dicoba aja kan, coba aja kan kamu udah tahu resep takoyaki belum sih? Ini kamu masih punya waktu 6 berapa nih? 6 jam ya sebelum jam Iya. 23.59. Kamu bikinlah. Coba-coba walaupun bukan bulat-bulat tapi setidaknya rasanya gitu. Terus nanti nyusunnya gimana? Packagingnya gimana? Apakah mau pakai kotak seperti biasa atau corong, tahu nggak kamu contong kalau kamu makan, nah kayak Oh gini loh, kayak leker masker itu Bu. masker contong gini, tahu nggak? Oh iya iya iya. Gitu. Nah kamu itu sekali habis apa enggak gitu kan? Terus nggak tahu keunikanmu apa, selling pointnya apa teman-teman gitu. Apa kan di BMC ada kan awareness, evaluation, apa itu, apa sih decision, habis evaluation apa? Habis evaluation Habis evaluasi. pas beli terus habis itu aftercare-nya kayak apa gitu kan. Nah, itu harus jelas gitu gimana nya. Evana udah paham belum soal itu? Gimana Bu? Soal BFC udah paham belum? Sudah Bu. Awas ya, Lumayan bener sudah ya. paham. Oke, lumayan. Ya begitulah. Jadi pokoknya selling point-nya apa yang membedakan dengan itu, dari itu. Kamu mau jualnya berapa? 6 biji apa 5 biji? Kecil gedenya segitu apa Saya kecil-kecil? Saya rencana bikinnya kecil-kecil, Bu. Satu cup saya isi 5 sampai 6 gitu, Bu. Kalau misalnya kecil-kecil cetakannya ada atau Ada, pakai Bu. cetakan yang biasa Cetakannya itu? kecil-kecil ada. Oh ya, oke. Ya seperti itu. Sebenarnya takoyaki kalau misalnya kamu dari sayur, kenapa nggak takoyaki warna-warni sih? Itu pasti anak-anak suka tahu. Bu, kok sama-sama pemikiran saya ya, Bu. Saya kemarin juga kepikiran mau bikin Karena, rainbow gitu, karena Bu. kita Kan punya beda dari adeng-adengnya yang lain sama. gitu. Karena kita Iya. adeng-adengnya sama. Saya baru sadar adeng-adengnya sama. Iya, pasti itu akan bagus banget. Lu bayangin nggak sih anak kecil gitu kan? Wah, ada yang warnanya hijau dari brokoli, oranye dari wortel, atau mungkin beet tau nggak? Buah beet itu kan Apa itu, Bu? merahnya bagus. Wih, kamu nggak tahu beetroot, akar beet? Nggak tahu, Bu. Aduh, aduh, seru ini nih. Ajak main Oci itu. Oci juga Semarang kan, kamu nggak ada Oci. Ya kan tukang makan tuh.
Ada beetroot, kamu coba cari nanti ya. Kamu ingetin ya, Bu, akar beet itu apa? Itu kan merahnya luar biasa bagus ya. Apalagi yang punya merah? Biru dari apa ya kalau biru ya? Kol ungu, kol ungu. Kol ungu warna ungu. Tahu nggak kol ungu? Iya tahu Bu. Nah itu, saya suka banget bikin Indomie pakai kol ungu. Kenapa ya? Karena kuahnya jadi ungu. Nah itu. Jadi kalau kan ada mie bayam dan segala macam, nah itu berarti BMC-nya harus dibenerin ya. Maksudnya sembari teman-teman, kalau misalnya teman-teman tahu BMC-nya masih nggak oke, sembari bikin prototype, kan sekarang semakin kelihatan nih selling point-nya mana, inovasinya di mana. Nah, itu benerin juga BMC-nya ya. Jadi untuk pameran yang tanggal 10. Oke, ya sukses ya. Itu kayaknya kalau misalnya udah bisa rainbow takoyaki, wih, viral. Amin. Amin. Jangan lupa videonya. Aduh, kamu nggak ikut. Oke, kemarin-kemarin tuh kami Sentrino UKDW itu membuat workshop untuk kewirausahaan tentang branding. Mungkin teman-teman ada yang nggak ikut ya. Nanti saya kasih linknya, bisa nonton ya. Itu bagus banget sih untuk kamu branding. Jadi branding itu harus ada jargon, value-nya apa, ceritanya apa, selling point-nya apa, kayak gitu. Ini tadi saya cerita gini sambil mikirin itu. Oke, rainbow takoyaki itu hak cipta ke Evana ya. Rainbow. Wih, rainbow. Ntar kamu bikin unicorn. Unicorn takoyaki. Oke. Oke, thank you Evana. Sukses Ya, ya. terima Berarti kasih Bu. pameran kan ya? Iya, Pameran di kampus ya Bu. Oh iya. Aduh, andaikan ya semoga punya energi gila untuk ke Semarang, tapi nggak tahu juga deh. Oke. Aku. Ya udah, pokoknya kita ketemu di Jepang ya. Bye. Jangan pergi dulu, nanti foto ya. Oke. Kita masih punya 15 menit lagi. Siapa lagi ya? Untuk teman-teman yang lain, apa namanya? Semoga bisa mendapatkan hikmah apa pelajaran ya dari studi kasus yang kita bahas. Tadi siapa sih tadi setelah Evana itu yang say hi? Elisa lagi. Elsa. Bu, maaf sinyal saya jelek sekali. Terus jadinya Elsa ada nggak? Kalau nggak ada bisa digantikan siapa nih? Angger, yang masih ada Angger. Oh, Emiken ada juga. Emiken apa Angger dulu? Tingsu. Angger nih yang lama nggak kelihatan. Kalau Emiken tiap hari ada nongol. Mbak Emiken dulu nggak apa-apa, Bu? Mbak, kamu ngapain tadi? Mbak Emiken. Soalnya ini saya masih di kampus, posisinya masih berisik. Gak apa-apa lah. Emiken kita udah sering dengar. Angger yang belum dengar. Jadinya kamu trivia gimana? Campur apa tadi? Sablon? Foto nggak ada? Share foto dong. Tuh, Fatur tuh mulai jalan-jalan di catwalk. Di laptop sih, Bu. Di laptop sih, Bu. Belum saya pindah di HP. Bagi-bagilah di itu. Saya tagih ya. Nanti saya up ya. Mau picture itu nanti kamu harus jawab ya. Saya sedih tahu kalau saya upload post di Instagram, post di mana? Post di WA terus kalian nggak respon. Sedih tahu. Jadi nanti kamu harus yang pertama kali respon ya. Wah tuh Emiken ini masnya dulu sinyal saya naik turun semuanya. Ya udahlah Fatur aja lah. Tur gimana Tur? Semuanya nggak mau ngomong. Jadi kamu gimana Bu? Kamu dong yang ngomong. Jadi kamu gimana? Hari apa? Udah. Tadi kamu mau share apa ini? Kemarin udah ngobrol bertiga. Arinda, kamu, Arinda, kamu, Ali. Terus hasilnya apa? Saya Bu. Kemarin kan memang udah sempat ngobrol ya bertiga kami udah sempat. Bentar, saya pin kamu ya supaya saya nggak sendirian. Kenapa? Saya
pin supaya saya nggak sendirian. Ya, Gimana? ini kan sebelumnya saya tadi malam kan udah diskusi sedikit lah sama mereka. Nah, terus udah ada sedikit gambaran karena emang temanya kita konveksi, kita mau buat anu loh Bu, model kayak baju Hawaii gitu Bu. Baju Hawaii. Ya, Ukulele, ukulele, yang kerah. Hah? ukulelenya. Gimana baju Hawaii-nya digimanain? Baju Hawaii itu, jadi kan baju Hawaii, tahu kan Bu baju Hawaii yang gitu lah ya, biasa lah ya, baju kemeja Hawaii gitu, kemeja Hawaii, tapi emang kita nanti mau kita batik kemeja batik mau kita modifikasi pakai ala kemeja Hawaii gitu Bu. Kita belum ada desainnya sih Bu, jadi mungkin masih awang-awang aja. Gombrong-gombrong. Hah? Bedanya apa dengan batik yang sudah ada? Beda. Karena kebanyakan kalau beda Bu. Jadi dari kerahnya pun dia beda. Dari kerahnya dia kayak model-model setengah gini loh Bu, jas gini loh Bu. Oke. Setengah dada gitu, tapi lengan pendek. Oke. Ya, tapi kan kebanyakan kalau baju HW gitu kalau nggak warna polosan, kalau nggak warna-warna kayak daun, kayak laut gitu kan Bu. Warna air mungkin. Nah, di sini tapi kita lebih nunjukin kalau batik juga bisa gitu loh Bu. Terus ceritanya kamu nanti mau ambil batiknya dari siapa? Bagaimana kamu nanti motif-motifnya gimana? Ini batik, batik ya, bukan batik printing kan? Batik kan? Batik cap, batik tulis. Ya. Nah, ini Kamu apanya Bu? Carinya gimana? Misalnya ada batik Lampung atau apa? Kamu cari batiknya di mana? Cari batiknya, cari produksi batik gitu, maksudnya cari bahan batiknya di mana? Itu nanti mana Ali? Nggak ada ya? Ali ada. Iya, jadi tadi malam karena kami udah ngomong sama Ali, terus hari ini dia mau ngusahain untuk cari kain batiknya dulu. Harganya. Targetmu siapa? Target kami itu usia produktif Bu. Remaja-remaja produktif di antara umur mungkin 16 sampai 28 tahun mungkin. Bentar, yang kamu sebut produktif itu penghasil uang atau bukan usia aktif? Bukan produktif mah cuan ya. Ya, 16 sampai 28 mungkin. Wah, itu masih minta uang orang tua ya? Ya, ada yang udah kerja Bu. 15. Itu siang nyanyi itu. Jadi banding-banding. Yang cover lagi. Oke. Ya itu sih Bu. Terus untuk BMC-nya nanti mungkin belum bisa kita share screen Bu ya untuk yang terbaru, mungkin karena emang baru mau kita renov lagi. Oke. Untuk sekarang saya belum teryakinkan ya. Enggak apa-apa kan jujur. Tapi kan kesuksesan kalian adalah bagian saya. Selling point-nya itu loh. Nanti apa yang membedakan? Bagaimana orang mau beli gitu? Apakah tadi seperti yang kita sudah bicarakan, apakah masih dijual per individu ataukah kamu mau kemarin nih kayak kamu mau mencoba untuk mempergunakan apa ya brotherhood atau masih komunitas-komunitas sehingga kamu bisa motif ini ada banyak warna misalnya atau apa begitu. Apa yang menurutmu membuat orang ingin membelinya gitu? Itu yang harus ini nggak usah jawab dulu gitu karena panjang ya, soalnya kan harus mikirin yang kemarin kita bilang ya, masih banyak yang harus kamu pikirkan. Yang penting ini sekarang prototyping gimana ini. Nah itu kan makanya minggu ini ya, harus setor. Ali masih mengusahakan pokoknya hari Minggu dia kesini dia udah bawa prototypingnya gitu. Tapi kan ini minggu ini malam ini harus ngumpulin nih, kalian mau ngumpulin apa? Ya udah ya nanti malam kita garap coba-cobanya Bu. Oke. BTW untuk Fatur dan untuk teman-teman yang lain ya, kemarin tuh masih permisif ya logbooknya ya, sekarang udah mulai kenceng ya. Apa? Jadi kemarin kualitas logbook masih permisif, terutama Fatur. Logbook yang mulai dari sekarang
itu sudah harus benar. Ya. Jadi Dari nggak ada tadi, tuh satu Bu, kalimat. saya tadi doang. absen loh, Bu. Bukan hanya isi presensi, absen itu berarti tidak hadir. Isi presensi. Apa namanya? Logbook, ini beda kan? Logbook Wirausaha Desain Kampus Merdeka. Diisi. Kemarin saya udah kirim. Terus untuk link dokumentasi juga jangan sampai dilupakan. Harus diisi. Jadi kalau misalnya kalian, sekali lagi saya ingatkan, kalau kalian melakukan pencarian misalnya, di screenshot aja, masukin sebagai dokumentasi kegiatan gitu. Kalian riset, kalian diskusi di kafe atau di kampus atau apa, coba minta tolong orang lain untuk screenshot gitu atau video, begitu ya. Oke, yaudah kita kasih tahu aja minggu bagaimana rencananya. Begitu ya. Baiklah, ada lagi? Saya itu gimana cara reposting? Siapa lagi ini berarti? Evana, Vina, Emikan gimana? Emikan apakah bisa? Paling berarti kalau misalnya Emikan belum bisa, saya ingatkan lagi ya, selling point-nya. Teman-teman harus ingat selling point-nya, minimum value. MVP-nya apa gitu loh. Dan bagaimana kamu tadi gampangannya kamu mau pengen dikenalnya itu awareness, customer awareness itu kamu ingin bangun dengan cara apa? Terus habis itu sebentar. Terus bagaimana mereka bisa mengevaluasi? Terus bagaimana mereka bisa memutuskan? Bagaimana mereka bisa melakukan transaksi? Terus aftercare-mu apa? Itu harus dipikirkan. Dengan begitu, dengan memikirkan itu pasti nanti itu proses kreatif thinking dalam bisnis ini atau prototyping dan ya design thinking ya itu iteratif ya. Jadi bisa berulang-ulang gitu. Kita nggak linear maju kayak kereta api, tapi bisa kayak angin gitu. Muternya mundur dulu, terus nanti untuk maju loncat gitu. Kemarin Arinda dan Fatur kebetulan yang udah diceramahin ya berapa jam sejaman ya tentang ini gitu bahwa it's okay untuk mundur untuk loncat kayak katak begitu. Oke, teman-teman kalau misalnya sudah nggak ada sekarang udah jam 15.26 kita udah 1 jam. Jangan lupa deadline hari ini kalian harus kumpulkan e-learn harus ada. Dan masing-masing individu harus upload. Nggak bisa kamu hanya menggantungkan ke temannya. Oh dia kan udah itu enggak, karena kita akan dicek per individu kan, gitu ya. Jadi tetap harus kalau enggak itu nanti ada pengurangan nilai kalau misalnya hanya satu yang upload gitu. Terus logbook jangan lupa karena kalau kita setiap seminggu ya pasti setiap seminggu. Kalau misalnya ada yang belum ngisi komplit dalam fase itu, kita semua nggak bisa ngumpulin laporan. Saya nggak bisa ngumpulin laporan kelas juga. Jadi semuanya stuck karena satu orang itu. Dan kalau ada masalah, tolong dicek, nanti segera dilaporkan dan segera diselesaikan. Oke, kalau gitu boleh kita terakhir adalah, boleh kita foto bersama nggak ya? Boleh open cam semuanya. Saya set galeri. Nur, bisakah open cam? Sekejap saja. Apa Ken sekejap saja? Ken? Kita tunggu sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nur, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, asik. Nur. Ken nggak bisa? Nanti kita Photoshop aja. Ini nggak bisa ya, beneran ya? Aduh, nggak bisa on cam, baru wifi-nya 1. Oke, it's okay lah. Oke ya, kita screenshot 1, 2, 3. Sebentar.
Wait, salam entrepreneur ya, bentar. Salam entrepreneur. Salam entrepreneur gini. Saya diajarin Kak Nahda. 1, 2, 3. Oke, wait. Oke, ya. Terima kasih sekali untuk semuanya. Semoga sukses prototyping. Jangan lupa kumpulkan e-learn ya. Saya nggak tahu-tahu. Nanti revisi. Selain kumpul ke e-learn, tolong juga kumpul ke folder supaya bisa dicek dan backup juga. Terus revisi, kalau misalnya ada revisi, silakan kumpul di foldernya. Foldernya ada di WA group description ya. Oke, sehat selalu. Sampai ketemu untuk sukses untuk yang tanggal 10, tanggal 9 ya. Di Semarang, dan sampai jumpa tanggal 10 di Jogja, untuk yang di Jogja. Oke, terima kasih. Sukses juga untuk Nur di Surabaya. Bye-bye. Makasih Bu Intan.